Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau sudah hadir. Sebelum Ustadz Misbahus Sudur menyampaikan pengkajian kitab Taklim Muta'alim, mari jamaah dibuka mutnya untuk kita bersolawat Nabi terlebih dahulu. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika Nabi salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada Abah Ustadz Misbahus Sudur dengan segala hormat kesempatan kami persilahkan. Semoga Abah. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak kaget karena sudah beberapa pertemuan mengalami suara yang lagi hilang, nggak tahu kemana. Ini tinggal dikasih sedikit. Untuk pertemuan yang pagi hari ini suaranya jelas ya, walaupun jelas Abah, jelas Abah. Semoga cepat sembuh Abah. Ya, di pertemuan kali ini kita masih meneruskan tentang yang berhubungan dengan ilmu. Kemarin tentang ilmu nujum atau ilmu bedek. Walaupun dengan segala disiplinnya itu tidak boleh dikaji oleh sembarang orang, dan bahkan ada warning tersendiri karena ilmu itu mengejutkan keyakinan kita. Bagi yang sudah masyhur itu nanti akan terpeleset ya dengan kepercayaan yang mengabaikan bahwa qada Allah itu tidak bisa diatur oleh disiplin apapun, karena termasuk rahasia. Jadi walaupun dipraktekkan itu biasanya adalah 99% itu salah. Ah, 99% itu tidak benar, dan yang 1% belum jelas. Berarti kira-kira 100%-nya apa itu?
masih remeng-remeng. Dan itu yang sering sekali dilakukan oleh para ahli bedek, baik itu dukun dan sebagainya. Mereka melupakan bahwa hal itu adalah hanyalah sebagai wasilah saja. Maka hati-hati bagi kita, tidak boleh untuk sembarangan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan qada dan qadar, karena kita nantinya akan terjebak di dalamnya. Itu untuk kali ini meneruskan ya tentang masalah ilmu tip atau ilmu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, di sini asal ya dengan dilandasi dengan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu fa'idha maridtu fahuwa yasfi. Kalau Allah memberikan sakit, maka yakinilah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Itu harus diyakini. Hari ini pun, saat ini saya sedang diuji untuk itu. Ya, ini pengalaman serius ya. Di saat saya batuk ini biasanya ya seminggu selesai, ini hampir setengah bulan, ternyata belum selesai. Sopo harus tak coba, tapi ya tetap masih belum putus asa. Nah, ada yang katanya kecap dengan jeruk basi, ada yang ditambah jahe, terus akhirnya pakai kesehatan dan sebagainya. Ternyata benar, kalau Allah masih menghendaki belum sembuh, ya tetap masih belum sembuh. Tapi saya tidak boleh berhenti sampai di situ menunggu Allah menyembuhkan. Tidak, Allah menyembuhkan itu ya dengan cara wasilah. Nah, wasilah itu yang tidak boleh kita lupakan. Iki urung hari ya wes ganti meneh. Nah, ini saya lihat di YouTube itu ada yang caranya pakai deres bambu muda. Nah, ini yang saya belum bisa melakukan ini. Ya, mudah-mudahan sajalah dinikmati semacam ini biasanya saya itu orang paling cerewet, tapi berkat saya batuk suaranya hilang itu, jadi lebih banyak untuk senang diam. Seneng bojo ya wis menang. Jadi karena apa? Ya isar bales ngomong ya. Zaman lato-lato biasanya kalau perempuan itu kan begitu ada kata-kata. Nah, tapi kalau saya udah mending baik diem aja. Nah, kalau pas lagi digurundeli mending misah ya. Nah, untuk berikutnya, wa amma ta'lamu ilmi tibi wa amma tu'allumul fi ilmil tibi. Anapun utawi sinau ilmu tib, mongko kaya justru benar. Li'annahu teman sepuhnya ilmu tib iku apa? Yo sabab pun tadi sabab mina asbab saking piro-piro sebab. Nah, memang ilmu tib itu ya boleh dan sangat dibolehkan karena menjadi perantaraan untuk dari sekian banyak perantara. Itu tadi ilmu tib juga luas. Ada yang
pakai herbal, ada yang pakai kimia, ada yang pakai apa dan sebagainya. Tadi seperti apa namanya, ya untuk menjadikan sebab-sebabnya kita itu sembuh. Ya saking banyaknya belum semua dilakukan. Ya nanti insya Allah saya justru mengkowenang apa ta'allumuhu ngaji ilmu tib kasairil asbabi kaya apa wenange ngerteni piro-piro sebab. Faqad tadawa mengko teman-teman wis tadawa kerso mertombo kerso yo nambani sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah justru ya menggunakan itu, ya berusaha jika sakit menyembuh apa, ya berusaha untuk mencari tombol, atau ada orang yang sakit dia beliau ini menyembuhkan atau menyarankan kesembuhan itu. Contoh kayak cantuk, apa itu cantuk itu bekam ya, itu juga salah satu daripada itu. Waktu ya teman-teman nyeritake Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullah rahimahukumullah Muhammad subhanahu Gusti Allah anahu saat temene yo Imam Syafi'i kala ngendika si Imam Syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmani ono loro. Ilmu fikih siji ilmu fikih lil adyani krono kanggo ngerteni agama. Wa ilmu tibilan ilmu dokter lil abdani krono yo kanggo ngerteni badan. Nah, ilmu fikih itu adalah ya untuk mempelajari tentang urusan agama. Ilmu tib itu adalah mempelajari tentang ya berhubungan dengan badan kita. Wama lan perkara waroa kang apa nama saliyane iki waroa tadi kang saliyane iku mau iku bulghatun majlisin dadi apa sampai piro-piro pelungguan. Jadi untuk yang lain ya dari itu adalah hanya ya sebagai apa ya bumbu di dalam apa pembicaraan. Wa amma tafsirul ilmi ya utawi anapun tafsir ilmu fa huwa yo hakikate ilmu atau ya iku sifatun sifat ya tajalla kang dadi pertelo apa sifat iku pihak kelawan yo ya kelawan sawene sifat le dadi pertelo liman kabeh wong komat ya kang jumenengi sapa man iya kelawan sifat mau bi kelawan man al-madhkuru kang mesti disebutake. Jadi ya tafsir daripada semua tadi yang disampaikan itu adalah ya untuk menjelaskan ya beberapa faedah-faedah yang telah disebutkan tadi. Wal fiqhu tawi ilmu fikih iku ma'rifatu daqaiqil ilmi. Ngerteni lembute piro-piro ilmu. Jadi untuk ilmu fikih itu adalah biar tahu atau mengetahui tentang bahwa ilmu itu memang sangat banyak variasi benik banyak sekali. Qala Abu Hanifah, qala ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi rahmat. Muga-muga rahmati sapa Gusti Allah alaihi atas Abu Hanifah.
Al-fiqhu tapi ilmu fikih itu ma'rifatun nafsi, ngerteni yo awak-awakan. Malah ing barang kang yo manfaati apa ilmu iku kanggo awak ku amalan perkara alaiha yo kang ngenani ing awak iku apa ngerteni kan sebetulnya ini tidak menunjukkan itu, hanya mengandung arti wa ma'alaiha lan yo barang kang yo ngugekake atau melarati hain nafs. Jadi ilmu fikih itu menunjukkan bahwa ini loh yang bermanfaat bagi apa ya kita, diri kita. Artinya tentunya tentang aturan-aturan hidup dan sesuatu yang ya tidak baik di dalam apa kehidupan itu. Nah, kolalan ngendika sapa Abu Hanifah, mal ilmu ora ono utawi dinti ilmu illa lil amali, angin utawi ono apa ilmu iku yo lil amali yo krono den lakoni bihi kelawan ilmu. Jadi tidaklah ilmu itu ada kecuali memang ilmu itu adalah untuk apa dilakukan. Ya dilakukan baik itu fikih atau ilmu tip dan sebagainya sesuai kondisinya. Artinya dalam hal apa? Wal amal utawi amal bihi kelawan ilmu iku tarkul ajali, ninggalake perkara sing gege lil ajali kanggo perkara kang apa namanya perkara kang ajal ajal itu langgeng ya, dalam arti lain tarkul ajili ninggal perkara dunia itu kan perkara yang memang hanya sebatas saja untuk lil ajil anaba lil ajali kanggo perkara sing luwih dawam. Nah, perkara apa? Perkara akhirat. Dunianya sebatas hidup, tapi kalau akhirat itu adalah tidak ada batasnya. Nah, saya bayi moko prayuga lil insani kadue menungso ya Allah yang fulah ing ento ora lali kofala itu artinya lali. Allah yang fulah ing ento ora lali sapa insan an nafsihi saking awake insan. Ora lali atau wama yang fauha ya ing perkara yang fau mati perkara kang manfaati ing nafsi wamalan yo perkara ya duruha kang marati kang rapi kang rugiake ing nafsi fi ulaha ing dalem yo kawitane awak. Artinya ulaha itu adalah dalam kehidupan sekarang ini, wa ukhrohalan ing dalem yo keuripan akhirat awak. Apa itu ya nanti ya, karena badan kita itu setelah hancur nanti akan hidup lagi, akan dihidupkan lagi dan akan dibentuk lagi ya, hanya berbeda keadaannya. Ini jangan aneh dan inilah yang tidak bisa resapi oleh orang-orang yang tidak dapat hidayah dari Allah. Mereka menganggap setelah mati habis ya, awak udah hancur ya sudah, tidak ada urusan. Padahal masih ada kehidupan berikutnya, sebagaimana kita itu dulu tidak ada jadi ada, nanti tidak ada lagi dan akan diadakan lagi. Itu tidak aneh dan itu memang sudah menjadi apa namanya yang menjadi ketetapan. Gitu ya. Nanti sih aku ntar dulu.
yakunu supaya ora ana apa aklu kali insan wa ilmuhu tawi ilmu lan ilmune insan ora ana hujatan ing dadi hujah jadi alasan alaihi ing atase insan fayastadu moko dadi sebabe tambah sapa insan apa ukubatan apa ya ukubatan saksine atau ukubatan itu saksine ukubatan siksane akoban ya naudzubillah na'udzu nyuwun pangesok kita billahi kelawan Gusti Allah. Jadi jangan sampai akal atau ya akal kita dan ilmunya itu menjadi hujah, menjadi alasan untuk mendapatkan satu siksa dari Allah. Sebab min sakhotihi sebab ya saking dosane ilmu lan akal iki mau ya kobilan siksane waqad warodalan teman-teman wis temu kopi mana pipi dalam keterangane yo ilmu urut-urutane runtute ya ceritane tentang masalah ilmu itu manakib jadi sejarah daripada ilmu manakib ilmi yang dalam manakib ilmu wa fadhailihi lan kautamaan ilmu ayatun utawi piro-piro ayat wah baru dan piro-piro khabar hadis sahihatun kang sahih masyhuratun kang yo masyhur lam nastaghil ora ketungkul ingsun bidia kelawan nyebutake yo iku mau tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu karena memang sudah jelas dijelaskan kayak yang pula supaya ora dadi to apa Alkitab utawi iki kitab. Nah, jadi musonef ini meringkas ya memberikan satu arahan dan tidak menyinggung tentang dalil-dalil yang sudah jelas dan tidak disebutkan supaya kitab ini tidak menjadi ya terlalu panjang. Oke, mungkin itu besok kita akan berbicara tentang fi haditanu niat di dalam mencari ilmu. Nah, ini untuk menyingkat mungkin sampai di sini dan kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda biar lebih spesifik atau lebih dekat dengan kehidupan kita. Mungkin itu sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Misbahus Sudur yang telah menyampaikan pengkajian kitab Taklim Muta'alim. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamin on Air rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya yaitu si malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda dan akan menjawabnya. Kepada seluruh jamaah, monggo silahkan bertanya seputar tema tadi yang belum jelas atau di luar tema. Monggo boleh dipertanyakan. Dengan paspor Iwami Jihad Yu, Allahu Akbar, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Jihad Yu. Allahu Akbar.
Ya, Abah, kula Bu Intan di Lampung ya, Bang. Yang saya tanyakan di luar tema ya, Abah. Saya kemarin ditanya nggak bisa jawab ya, Abah. Katanya itu suami nanti di akhirat, katanya yang ketemunya itu suami yang pertama gitu, Abah ya. Terus saya ditanya, lah terus gimana mak kalau yang yang suami itu nikah lagi dengan yang gadis, terus yang gadis itu nanti ketemunya sama siapa? Kalau suaminya ada duda itu ketemu sama yang pertama, itu Abah. Saya ini juga ketawa. Terus apa benar itu Abah, istri yang pertama itu di akhirat nanti ketemunya dengan istri yang pertama suaminya itu? Terus atas jawabannya, atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu aja dulu biar yang lain nanti pertanyaan bagus dan membingungkan. Nah, karena ini sebetulnya ini kan sebetulnya bukan wilayah kita. Nah, itu sama saja mempertanyakan panitia akhirat. Ya harusnya kan yang bertanya kepada panitia yang ada di sana. Tetapi ya menurut sejarah dan kisah, jika orang masuk surga itu maunya yang baik apa yang buruk? Yang baik. Mau nggak mau pasti kalau di surga ya yang baiklah yang diberikan. Nah kalau di neraka mau nggak mau yang diberikan pasti yang buruk. Nah ini menjadi acuan ya bagi jawaban ini. Ya sebetulnya tidak usah dipertanyakan seruat apapun kehidupan kita. Sinyalku sing ilang ki. Ya. Jadi apa namanya? Tadi aku ngomong apa ya? Jadi urusan tentang masalah apa namanya tadi ya surga. Tentunya kita akan diberikan yang terbaik. Nah, maka dari itu bagaimanapun secara kehidupan kita, kalau memang kita itu dapat ridho dari Allah, itu nanti yang akan diberikan kepada kita itu yang terbaik. Maunya apa? Maunya siapa? Nah, kan begitu kan? Kalau mau semua berikan semua. APKB yuk saya KB. Tapi Allah punya apa ya? Ya punya hitung-hitung. Karena memang sudah dihitung-hitung yang akan diberikan pasti yang terbaik menurut Allah. Dan yakin kalau sudah menurut Allah yang terbaik, menurut kita pun menjadi baik. Sebetulnya ini nggak usah jadi pergunjingan. Ya, menjadi pertanyaan saya nanti gimana kalau orang kok menikah lagi, terus apalagi perempuan. Nah, perempuan menikah dengan ini. Lalu nanti mati, nikah lagi. Nah, nanti di sana berarti bapaknya dua gitu. Nah ini kan termasuk jadi pertanyaan. Tapi ya itu katanya di dunia ini nggak boleh poliandri. Nah ternyata nanti kalau di sana jadinya poliandri. Nah aturan dunia itu nggak bisa dibawa di akhirat. Yang di dunia haram itu di akhirat nanti bisa jadi halal. Ya karena ini adalah sudah yang menjadi ini. Ya menjadi ini. Jadi apa yang sekarang jadi homer di sini yang memabukkan? Kalau memang mabuk itu adalah suatu keindahan, nanti di akhirat boleh kita mabuk. Ya termasuk itu juga seorang istri yang suaminya meninggal, terus dia itu menikah lagi. Memang aturannya adalah mana yang terbaik itu yang akan diberikan. Tapi kalau jenengan nanti di sana sempat usul, Pak, yang pertama itu juga baik, buktinya anakku papat. Nanti yang kedua, ya baik, anaknya telu, itu kan. Nah, mana yang terbaik itu nanti akan diberikan oleh Allah. Nah, jenengan usul nanti, oh ya Faisal apa-apa.
Nah, berarti saya boleh antri kan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Yang di dunia diharamkan di sana apa dibolehkan? Hanya di dunia itu bisa dilakukan, hanya haram. Nah, malah justru secara hitung-hitungan perempuan itu lebih hebat untuk melayani suami-suami walaupun berapa. Ini ada kemarin ini orang Eropa itu bukan sedang menghujat Islam, tapi justru mereka itu sedang berharap kepada Islam untuk bisa mengatur mengatur keterpurukan di Eropa. Karena semua sudah gagal, Kristen gagal, ini gagal. Hanya satu, perempuan-perempuan di Eropa itu rata-rata, ya ini enggak semua ya, tapi sudah rata-rata menjadi itu mampu melayani 50 laki-laki dalam satu hari. Hebat enggak? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Bisa terbayang enggak? Bisa. Ya bisa terbayang. Ya karena perempuan itu ya barangnya ngono-ngono itu. Oh ya siapa ya bisa. Ya karena tidak perlu adanya ya adanya laki-laki, harus ada ereksi dan sebagainya. Walaupun dipaksa iso. Nah karena memang perempuan itu ya kayak gitu sifatnya. Makanya perempuan itu adalah serba mau. Hanya kadang-kadang serba mampu, hanya kadang-kadang tidak mau. Kalau mau wentek. Laki-laki beda. Serba mau, tapi kadang-kadang tidak mampu. Maksudnya ya, kalau laki-laki enggak sepi. Iya, sekali saja. Nanti mungkin baru beberapa jam dan mungkin kadang-kadang sehari itu sudah tidak mau lagi, enggak mampu lagi. Mau, serba itu mau, tapi karena memang tidak mampu. Mulai kadang-kadang Pak Amarjahid itu kan memberikan gambaran. Ya mungkin ya karena dia sendiri yang merasakan. Kalau saya tidak beda. Ya jadi kadang-kadang perlu cewek ayu ini kadang-kadang ya gue blong wah ayu nih anak esok kadang-kadang saya tertarik, tapi kadang-kadang musisi jewis nah jadi jangan kita bayangkan nanti di akhirat itu bagaimana. Nah itu kadang-kadang ya itu tadi, karena laki-laki itu serba mau tapi tidak pernah tidak setiap mampu, maka nanti di akhirat akan kemauannya akan dijadikan sebagai imbalan. Kemauannya jadi dimampukan. Nah sekarang kenapa perempuan di akhirat itu bagaimana? Ya karena memang serba mampu, hanya kadang-kadang tidak mau. Ya, maka tadi kalau laki-laki itu kemauannya itu memang menjadi andalan, tapi kemampuannya kurang. Maka nanti di akhirat laki-laki itu dijadikan ya mau ya mampu. Nah sekarang untuk dia laki-laki perempuan di akhirat nanti itu karena di dunia itu dia itu serba mampu, hanya kadang-kadang tidak mau, ya maka nanti akan ketidakmauannya itu nanti akan dijadikan atau untuk jadi pembalasan itu. Pokoknya sudah ada panitia sendiri di sana deh, jangan khawatir. Makanya saking bingungnya Kiai jawab itu wes ngene ae nduk, mengko nek kowe mlebu swarga kok kecewa usulae metu, aku kecewa ya Allah. Nah gitu. Nah, jadi ini saking bingungnya udah pengen jawab. Jadi tentang masalah itu sudahlah. Dunia apa yang kita lakukan saja, yang penting sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih. Sampai umpama si bojone meninggal, ya bojo meneh. Ya bojo meneh. Harus itu karena memang perempuan itu wong kadang sekedar serba mampu.
akan serba mampu. Jangan mendahulukan cinta, Pret. Ya, perempuan kalau mendahulukan cinta nanti rugi. Ya karena apa? Akan jarang, tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki yang didahulukan cinta, karena kalau nggak cinta nggak mampu. Tapi kalau perempuan, walaupun nggak cinta tetap mampu. Mulanya itu, jadi yang namanya perempuan itu, waduh, menjadi apa? Kemampuannya adalah menjadi apa? Senengnya nih, menjadi modal untuk lebih cepat masuk ke dalam surga. Benar nggak? Itu kata Rasulullah begitu. Maka dari itu jenengan yang jomblo-jomblo, yang masih sendiri-sendiri, yang yakin mampu, jangan sia-siakan ini. Ayo cari lagi. Salah nggak kalau saya ngomong gitu? Enggak, Pak. Jangan cari yang sulit-sulit. Carilah yang mau. Kalau jenengan jangan cari cinta, mau kadar mampu, gitu aja dah. Kayak beres, insya Allah enak uripe. Ano ya, Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nanti warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan uang, Pak. Uang. Keluar mangga moderator. Ada jawaban itu. Ada jawabannya. Sakarepmu. Ya terus. Monggo, masih ada apa tidak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami lihat yuk, Allahu Akbar barakallah. Bapak, saya Suci dari Taipei, Indonesianya Blitar Magetan. Mau bertanya Bapak, ya. Mohon maaf lahir dan batin, ini melenceng dari tema pagi hari ini yang dikaji oleh Bapak. Ini saya cerita sedikit saja. Melenceng. Ini saya cerita sedikit, mohon ya Bapak. Ini bagaimana, amalan apa yang harus saya baca, karena saya itu selalu dihantu-hantui. Waktu dulu saya melahirkan itu, anak saya itu keloni sama tuh yang berambut panjang. Apabila saya selalu ingat kalau malam itu saya di depan mata itu teringat orang yang panjang banget rambutnya itu, yang perlu dibaca itu apa? Saya sudah membaca ayat kursi sudah, tapi masih ada di raut wajah saya yang panjang rambut sebelah mana? Hah? Dulu itu kan anak saya dikeloni sama orang yang berambut panjang, tapi nggak ada mukanya, Bapak. Oh ya. Itu bagaimana sampai sekarang pun anak umur 7 tahun sampai sekarang. Waktu dulu itu umur 3 bulan. Ya maksudnya sekarang anaknya sehat kan? Alhamdulillah sehat, tapi saya itu seperti di depan mata terus sampai sekarang pun Bapak. Kalau melihat kegelapan itu di depan itu masih ada terbayang-bayang rambut panjang banget gitu. Bagaimana ini Bapak? Terima kasih atas jawabannya. Nggih, mohon maaf nggih Bapak. Terbayang-bayang terbayang-bayang Mbak Almara malah nyanyi loh. Ya. Langsung ya. Karena yang tahu panjenengan ya jawabannya jane gampang. Ya mbuh, sing ngerti sampean kok. Tapi begini. Yang namanya makhluk Allah itu sangat lengkap. Ya. Yang berbentuk fisika saja, yang fisik itu macam-macam. Dari yang gede banget sampai yang kecil banget sampai yang gak kelihatan. Ya, ada punya fisik tapi kecil banget seperti virus, bakteri dan sebagainya itu kan makanya tubuh kita pun ini diikuti digendongi oleh
makhluk-makhluk kecil yang minyak gak karuan. Kalau nggak percaya silakan di mikroskop. Nah, itu dari pori-pori dari sel-sel yang ada itu masing-masing hidup gandeng jadi satu. Kita saja kadang-kadang takut. Nah, apalagi makhluk yang non fisik, yang tidak punya fisik, yang kadang-kadang fisiknya ya hanya terbayang saja, dan itu tidak mengindikasikan bahwa itu makhluk baik atau makhluk buruk. Jadi mereka itu harap ngeloni sopo boleh saja. Nah, yang penting yaitu tadi efek dari efek dari yang dikeloni atau siapa itu adalah efeknya baik. Buktinya anaknya sampean baik. Dan kadang-kadang nuwun sewu, karena makhluk itu juga belum tentu buruk. Kadang-kadang malah justru jadi menjadi pelindung. Ya mereka kan kayaknya kurang kerjaan deh. Ya, atau mungkin memang kerjaannya begitu. Dia nggak butuh cari makan, nggak butuh cari duit kayak kita. Ya mereka butuh kayak gitu, nempel ke orang. Nah kadang-kadang ngikuti ke orang. Kadang-kadang kayak ada ikut ke orang baik. Karena dia butuh kebaikan. Jin itu juga kadang-kadang ikut baik. Butuh kebaikan. Hanya saja kalau kita dikendalikan oleh mereka, nah kita yang nanti akan kehabisan kebaikan diminta oleh mereka. Tapi kalau mereka membantu dengan serelanya, dia justru membantu kita. Terus bagaimanapun ya menunggu kita. Kita kan ada yang namanya malaikat muhafadzah, malaikat penjaga. Ya itulah yang menjaga kita. Kalau kita tidak dijaga, kemungkinan kita sudah rusak dari dulu. Ya, sudah rusak dari dulu. Yang membentuk kita itu nggak bosok-bosok, malah tambah berkembang itu ya itu makhluk Allah. Jadi begitu ya. Kita nggak usah banyak suudzon dengan mereka. Namun kalau itu buruk, ya buruk kepada panjenengan, karena jenengan itu manusia. Ya, manusia itu sebetulnya punya abdi dulu waktu di surga. Siapa itu? Adam itu pembantunya ya jin dan setan itu. Dulu waktu di surga. Ya hanya jin dan setan atau jin, mereka itu punya nafsu yang memang berlebihan, gengsi yang berlebihan. Akhirnya dia tidak taat dengan majikannya. Siapa itu? Ya Nabi Adam, bahkan iri, meri, dengki dan sebagainya. Gitu ya. Nah kalau karena kita itu berkuasa dan kita diberikan ilmu oleh Allah, maka bisa kita itu melawan mereka. Dan Allah itu sudah berjanji, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Ada di dalam Quran itu. Sesungguhnya pertahanan setan itu sangat lemah sekali. Hanya memang setan itu pinter, telaten, itu bedanya. Tapi lemah sekali. Nah karena Rasulullah sering mengajari kita untuk biar setan itu kecewa. Seperti kalau kita makan, kok lupa nggak berdoa? Lupa nggak berdoa, berdoalah pada saat selesai makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tadi setan dongkrum itu udah seneng banget, tapi setelah berdoa semacam itu, setan itu kecewa. Nah sama dengan jenengan untuk mengalahkan mereka mampu, dan pasti mampu. Apa itu? Sudah diberi ayat kursi. Hanya saja memang ilmunya yang kadang-kadang kita tidak tahu. Gimana cara untuk mengusir setan atau tadi yang semacam itu. Ya kalau dia itu tidak baik, ya karena setan yang reseh itu justru yang mengijazahi kepada Abu Hurairah. Jadi setan itu justru jadi jadi gurunya Abu Hurairah. Nah, apa itu? Pada saat Abu Hurairah itu dia menjadi penjaga penjaga Baitul Mal, yaitu penjaga
ya tempat harta. Itu setan bolak-balik nyuri, ditangkap. Ya dulu mungkin setan lebih mudah tertangkap ya oleh para sahabat. Ya karena memang masih langsung berada kepada Kanjeng Nabi dan masih memujud seperti bagaimana mudah ditangkap oleh mereka-mereka yang jadi santrinya Rasulullah SAW. Nah setelah ditangkap ya sampai 3 kali dia ngapusi terus, tobat. Wah akhirnya nyolong meneh, tobat nyolong meneh. Untuk apa itu mencuri itu? Untuk ngapusi orang-orang. Makanya sampai hari ini itu ada harta yang diambil oleh mereka untuk mengapusi manusia. Khususnya adalah emas. Hati-hati kalau jenengan punya emas. Kadang-kadang itu mereka panjenengan rebutan dengan setan. Ya, apalagi emas yang 24 karat. Tapi kalau emasnya cuma sekarat, ya insya Allah tidak apa-apa, tidak bisa. Jadi kalau yang itu bisa diambil itu. Nah terus gimana itu? Setelah 3 kali tertangkap, dia tobat, dia tulung-tulung. Nah, tulung-tulung, ya artinya minta tolong itu akhirnya memberikan ya Abu Hurairah. Ya, kamu tak kasih tahu biar saya dan teman-teman saya itu tidak mengganggu kamu. Ya, bacalah ayat kursi. Padahal ayat kursi pada saat itu belum turun. Jadi sebagai asbabun nuzulnya ayat kursi itu setan yang ngasih tahu. Dan lalu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul begini. Oh ya, setan itu tidak bohong. No, setan bisa gak bohong. Benar itu ayat kursi. Lalu turunlah ayat kursi dan itu menjadi tameng bagi kita. Itu sudah pengakuan daripada setan atau jin yang maka bacaan ayat kursi. Kalau hanya sekedar mengusir, baca. Tapi biar tidak membandel, bacalah ayat kursi sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma, baca 51 kali. Nah ini bukan ijazah dari saya, tapi saya dikasih tahu dan ini sering saya praktekkan kalau saya di dalam ketakutan dan sebagainya dan sebagainya, saya udah yakin banget sudah. Allahu la ilaha illallah sampai wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu. Kadang-kadang saya naik sepeda motor lewat hutan. Enggak ada lampunya, enggak ada apa, maka itu yang saya jadi andalkan, yaitu baca ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma. Insyaallah dengan keyakinan itu aman perjalanannya. Nah, ini sampai hari ini aman. Ya mbuh sing sesuk. Ya, yang penting sekarang aman. Jadi begitu ya, baca ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma 50 kali. Hitung angkat tangan. Sudah? Itu ya Ibu Suci. 50 kali apa Pak? 51 kali. 51 kali. Oh ya, terima kasih wala ya'ud. Ya, terima kasih. Itu nanti terbakar kalau dia itu nggak lari dan itu sudah ketakutan. Nah, sudah ketakutan. Terus ada satu ijazah lagi dan ijazah ini umum. Sedang saya lakukan dan ini mungkin panjenengan bisa melakukan. Zaman sekarang mau nggak mendengarkan dan saya limpahkan ijazah ini kepada jenengan? Oh ya Allah. Halo. Turun Pak. Halo Bapak. Turun. Untuk semua kita tidak tahu madharat apa yang akan terjadi di hadapan kita. Karena hari ini Masya Allah sedang jalan, kadang-kadang dibegal wong, sedang jalan. Karena banyaknya setan-setan sudah bermunculan sebagai manusia. Adanya itu kan di Surabaya, gangster dan sebagainya. Nah untuk menanggulangi ini, ya kita nggak boleh untuk mencoba, tapi kita harus yakin karena ini ayat Allah. Maka Fatihah kepada Rasulullah. Ya, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca bismillahnya 19 kali. Silakan direkam. Ya, silakan direkam. Nanti saling mengingatkan. Ya, Fatihah bismillahnya 19 kali. Ya, setelah membaca 19 kali ayat kursi.
Ya, 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. 19 kali. Teruskan dengan menyelesaikan ayat apa Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 19 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim sampai selesai. Walabdolin selesai. Terus baca ayat kursi sampai wala yaudu, tapi tidak sampai hifdhuhuma. Kalau tadi sampai hifdhuhuna, hifdhuhuma untuk membakar. Tapi kalau ini cuma wala yauduhu, wala yauduhu, wala yauduhu 7 kali. Teruskan hifdhuhuma wal aliyul azim. Setelah itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah, setelah itu baca apa? Baca 5 ayat rahasia, yaitu kaf ya ain shad, terus hamim ain sin qaf. Tadi pertama kaf ya ain shad, hamim ain shad, hamim ain sin qaf. Satu-satu kali saja hanya untuk menutup. Setelah itu baca apa putusan ayat fasayakfikahumullah bahwan apa itu fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Fasayakfikahumullah bahwan alim, bahwan aliyun qolali fasayakfikahumullah bahwan aliyul azim. Ya itu bahwan aliyul azim selesai. Nah, kalau ini sudah terbaca, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Nah, yang lebih aneh lagi apa itu? Laqad ja'akum, kata apa beliau, ya saya punya guru hikmah namanya si Yai siapa itu dari Wangun. Kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum sampai selesai itu. Jika kita setiap hari membaca itu, apalagi itu dibacanya tadi, aurat itu dibacanya kalau bisa setiap habis sholat, baik sambil berjalan atau duduk, salah tidak apa-apa. Nah itu, nah kalau kita mampu dalam hari itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan tidak lupa, maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup. Berarti waras dan insya Allah selamat. Nah ini untuk bisa jadi takaran. Tapi kalau orang sudah lupa, nggak bisa baca ayat ini setelah hafal, berarti orang itu akan selesai hidupnya. Dan ini pengalaman ini disampaikan oleh seorang habib. Ya, seorang habib itu yang meyakini apa itu. Dia membaca ayat apa laqad ja'akum. Pada saat itu dia sakit. Ya kayak saya tadi, kayaknya saya masih umurnya panjang kayaknya. Karena apa? Saya masih mampu tadi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Jadi sakit kok sudah nggak bisa apal huruf itu, maka berarti selesailah hidupnya, berarti mau meninggal. Maka pada saat itu seorang habib ya yang saya ceritakan itu akhirnya mengumpulkan semua anak-anaknya dan sebagainya, ditunggu. Ternyata dalam 1 kali 24 jam dia wafat dan meninggal dengan mudah. Alhamdulillah. Jadi ini ya yang ilmu yang diberikan dan saya sampaikan kepada panjenengan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah doa sekalian, Abah. Ya. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini kurang 4 menit ya. Kurang 4 menit, alhamdulillah. Ini angga saya, saudara saya ini meninggal dunia, ini masih ada saudara dengan istri saya.
meninggal dunia tadi malam jam 11 ini. Saya di sawah karena biar tidak terganggu apa namanya omongan orang. Oke. Berkaitan dengan acara-acara yang kita selenggarakan di Wamit On Air, ya tentunya kita tidak mau aset yang baik ini hanya berhenti sampai di sini. Kalau bisa, ayo kita uri-uri, ya kita teruskan perjuangan ini dan kita lanjutkan, kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana untuk sama-sama ya menjadi kekuatan Allah, ya menjadi kekuatan Allah lewat perkumpulan kita. Allahumma amin. Jadi tawarkan kepada mereka, ajak mereka, sudah kita lepaskan. Mereka mau atau tidak mau bukan urusan, tapi mengajak kita itu adalah satu kewajiban. Teruskan dan teruskan. Silakan pakai trik. Ya, ada mungkin kalau bisa itu dibikin tapi aja dipotong ya. Aja dipotong. Ya. Kalau lagi pengajian fisik, ngomong. Nah, teruskan ini. Apa lagi? Ya, jadi kita terlepas kita itu mau atau apa, mereka mau atau tidak mau. Tapi yang penting ini adalah kewajiban kita. Karena kalau kita itu menawarkan, ya kita menawarkan berarti kita dapat pahala. Itu sudah rumus. Dan kalau yang kita ajak dalam kebaikan itu kok terus dia melakukan kebaikan di sini, maka kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Dan terus menerus. Maka dari itu jangan sanksi, teruskan perjuangan ini, jangan jemu-jemu, karena Liwamit ini adalah tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Nah, maka dari itu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah dan dituntun oleh Allah menjadi majelis yang barokah, majelis yang nafi'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ta'ala kullu sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل المجلس مجلسا مباركا، مجلسا مأمورا، مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في أهلنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tepat jam 7 sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Abah Misbahus Sudur yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Semoga menjadi amalan khususnya untuk Abah Misbahus Sudur sekeluarga, umumnya jamaah majelis taklim Iwamit On Air.